Sekarang mari kita baca hukumnya. Boleh itu diikat dengan apa? Apakah syarat pakai cadar harus cantik saja? Atau kemudian syarat pakai cadar pun diikat dengan yang lain? Saya mau cantik mau tidak, itu urusan lain. Karena itu relatif bagaimana orang. Yang penting, saya ingin mencoba merasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada golongan-golongan perempuan yang memang ketika ia kenakan, bukan masalah cantik atau tidak, itu hukum yang lain. Saya ingin kenakan saja sebagai keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, mari kita lihat pendapat para ulamanya. Saya bacakan satu-satu. Sekarang pendapat mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijrah, seorang pakar, ahli Al-Quran, ahli tahajud, 40 tahun wudunya tidak batal-batal. Ini luar biasa. Sampai yang memandikan jenazahnya berkata, kamu telah membuat sulit kami para penerusmu. Maksudnya, beliau mengerjakan amalan yang sulit untuk ditiru. Mazhab Hanafi. Pendapat mazhab Hanafi, wajah wanita bukanlah aurat. Wajah wanita. Jadi itu yang biasa dipandang. Tadi ayat An-Nur. Quran surah 24 ayat 31. Jadi wajah dengan telapak tangan di mazhab Hanafi itu yang biasa nampak. Lil hajah, karena kebutuhan tertentu. Ya, misal saling menatap, itu kan yang biasa terlihat. Kan? Tamu misalnya datang, Assalamualaikum, kelihatan. Siapa? Saya, nampak kelihatan seperti biasa. Interaksi keseharian. Tangan juga begitu. Ada beli ini, beli itu, dan sebagainya. Ya, pendapat dari mazhab Imam Hanafi, wajah itu bukan bagian dari aurat, termasuk telapak tangan. Namun memakai cadar, hukumnya sunnah. Atau dianjurkan minimal. Bagi perempuan, kalau ingin mengenakannya, silakan. Dia bukan bagian dari aurat, tidak wajib menggunakan cadar. Kata pendapat dari mazhab Hanafi. Tapi kalau perempuan ingin pakai cadar, jangan dilarang. Dan jangan diolok-olok, hati-hati. Jangan diolok-olok. Jadi karena dia ingin mengikuti bagian dari tuntunan, dia silakan dia mau pakai. Pertama, dia sunnah hukumnya kalau ingin pakai. Kalau merasa dengan itu, dia ingin meningkatkan ketaatannya misal, dan dengan itu dia ingin menjaga kehormatan dirinya. Saya tidak penting penilaian orang, yang penting penilaian Allah. Saya ingin kenakan karena Allah, misal. Saya ingin tutup dia, maka ketika dia tutup, Anda tidak boleh olok-olok. Asy-Syaran Balali berkata, qala wa jami'u badanil hurrati 'arah illa wajhiha wa kaffaiha wa batiniha wa dhahirihi ma fil asah wa huwa al-mukhtar. Menurut pendapat kami, wajah dan telapak tangan serta punggung itu bukan aurat. Itu pendapat yang terpilih di mazhab Hanafi. Jadi kalaupun dia terbuka, misalnya wajahnya atau ini kemudian telapak tangan terbuka, itu tidak ada masalah dari mazhab Hanafi. Itu dipahami dan tidak ada ulama yang mencela, itu biasa, perbedaan pendapat. Baik, dalam satu riwayat ada perbedaan pendapat kemudian di telapak tangan. Dalam satu riwayat juga telapak tangan luar, demikian juga bagian telapak tangan luar juga bagian belakangnya. Kemudian, nah ini, teruskan belum selesai, dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Tadi yang saya sampaikan. Ya, karena itu jika dalam mazhab Hanafi sunnah hukumnya tidak mencapai wajib, tapi wajib jikalau itu menghadirkan kondisi-kondisi yang tertentu. Dalam mazhab Maliki hampir sama. Hampir sama dengan mazhab Hanafi. Jadi sunnah hukumnya, tapi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Jadi sama hukum antara mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki. Ya, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imam yang sangat banyak memberikan kontribusi, lahir, tinggal, menetap sampai wafat di Madinah. Dan beliau memberikan fatwa, sunnah hukumnya bercadar dan wajib jika menimbulkan fitnah. Tapi jika sudah berumur, sudah nampak ketidaktertarikan bagi siapapun yang lewat, ya, Anda sudah berusia sepuh, 80 tahun, 90 tahun, kan? Tapi kan saya masih merasa cantik, Ustaz. Silakan aja. Silakan saja kalau itu, tidak ada masalah. Ya, baik. Tapi persoalannya di sini dikatakan mukbihatan. Mukbihatan itu kelihatan ya sudah tidak cantik lagi. Sudah mutlak kelihatan tidak cantiknya. Ya kan? Jaza an takshifa wajh. Yang seperti itu boleh kemudian silakan dibuka, tidak pun menggunakan cadar, tidak ada masalah, silakan dibuka karena ilat fitnahnya sudah hilang dalam kehidupan. Kemudian mazhab Syafi'i. Awas, hati-hati. Mulai naik levelnya nih. Pendapat mazhab Syafi'i, setiap perempuan yang hadir di depan ajnabi yang bukan mahramnya, orang-orang asing yang tidak terkelindan dengan hubungan kekerabatan yang mahram dengannya, maka hukumnya wajib menutup seluruh tubuhnya, termasuk mengenakan cadar. Di cadar dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling utama. Kalau utama itu berarti ada pendapat pilihan. Karena nanti ada pilihan-pilihan. Pilihannya ke bawah sunnah minimal. Sunnah minimal. Tapi pendapat yang paling mukhtar, yang paling dipilih dalam mazhab Syafi'i itu wajib perempuan bercadar. Ini harus disampaikan. Ya, sekalipun misalnya di Indonesia ada kebanyakan Syafi'i, harus disampaikan. Pendapat yang terpilih dari kalangan mazhab Syafi'i itu wajib perempuan bercadar.
Kalaupun ingin mengambil yang paling ringan, ambil hukum sunnahnya. Jelas ya sampai sini? Jadi kalaupun misalnya Syafi'iyah ada yang tidak bercadar, berarti dia mengambil hukum yang ringannya, yaitu hukum sunnahnya. Jelas sampai sini? Dan tidak ada satupun pendapat kalangan Syafi'iyah mengatakan misalnya, mohon maaf, itu misalnya tidak ada. Itu hanya budaya saja. Itu hanya begini saja, itu tidak ada. Jadi bahkan dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib ditutup aurat seluruh tubuh, wajib bercadar, dan tingkat paling ringan itu sunnah. Mazhab Hambali menyerupai mazhab Maliki, bahkan ini lebih ketat lagi. Lebih ketat lagi. Tutup kemudian, bahkan kalaupun nampak aurat di kuku, kuku pun tutup. Tapi tutupnya bukan pakai kutek, bukan. Setiap penutup bagian yang menutup punggung sampai ke bagian kukunya. Itu kalau dikhawatirkan pun menjadi aurat dari bagian kemudian sampai ke tubuh bagian telapaknya. Syafi'i lebih ketat, rahimahullah. Di mazhab Hambali juga lebih ketat, rahimahullah. Jadi tutup keseluruhan, wajib pakai cadar, sunnah paling ringan, bahkan menutup bagian punggung di telapak tangannya. Paham sampai sini? Jadi kalau kita simpulkan di sini, bagi para akhwat. Pertama, hukum menggunakan cadar. Persoalan pertama, tidak ada satupun dari kalangan ulama, ahli-ahli fikih yang mengatakan bahwa itu budaya di kalangan Arab. Cadar itu budaya, tidak ada pernyataan dari kalangan ulama manapun, dari ahli fikih, dari para imam besar. Itu pendapat, itu statement yang pertama. Jadi penting untuk diketahui supaya jangan sampai ada kesan bahwa itu bukan bagian dari ibadah. Jelas ya? Dipakai cadar ibadah, menutup aurat bagian dari ibadah, dan itu bukan budaya. Karena budaya jahiliyah sekali lagi, masa sebelum Islam, budaya Arab itu masa sebelum Islam tidak menggunakan cadar. Jangankan cadar, kerudung yang menutup pun itu tidak digunakan. Dia tidak tepat kalau ada statement mengatakan misalnya cadar itu budaya Arab. Paham? Kecuali kita robah, betul itu budaya. Budaya apa? Budaya Islam. Jelas ya? Budaya Islam dengan nilai-nilai sunnah yang kemudian dipertahankan atau menjadi wajib kalau menimbulkan fitnah. Jelas sampai sini? Baik. Yang kedua, tentang hukum menggunakan cadar, ulama menyajikan ragam pendapat, membaca, memahami turunnya ayat dan makna ayat yang dimaksudkan. Ingat kata Nabi, kalau kita ingin belajar Quran, belajar sunnah dari ulama, Ibnu Majah nomor hadis 233. Ya, innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya la yurithuna dirhaman wala dinaran. Para nabi tidak mewariskan dan dirham, tidak mewariskan rupiah, tidak mewariskan dolar. Yang diwariskan apa? Al-ilma, ilmu pengetahuan. Jadi kalau Anda ingin memahami ayat ini, baca dari keterangan para ulama. Jangan nyimpulkan sendiri. Apa kata para ulama? Hukum cadar itu silahkan sunnah bagi yang ingin menggunakan. Kalau ingin merasa menutup bagian dari dirinya, atau ingin merasa meningkatkan kadar keimanannya, tapi pun kalau tidak kemudian digunakan, tidak berdosa bagi dirinya. Karena sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak digunakan pun tidak menghadirkan dosa bagi dirinya. Jadi yang bercadar dari sini akan baik bagi dirinya. Yang tidak bercadar pun baik pula jika ia pandang dengan itu nyaman bagi dirinya. Tapi barangkali tidak lebih banyak pahala digunakan dengan yang bercadar. Tapi tidak berhukum dosa pada dirinya. Paham?